Halo, halo. Sudah terlihat, Bang. Oke, terima kasih. Jadi, referensi soalnya tadi dari tahun 2018 dan 2019 ya, ternyata. Terus, seperti biasa soal PSWD itu dikit nomornya, tapi beranak cucu. Minimal ada 9 poin tiap nomornya. Kalau nggak salah untuk nomor satu itu ada 9 poin, dan untuk nomor duanya ada 10 poin. Dan untuk pengerjaan juga eh, waktunya minim ya, jadi mungkin tipsnya itu kalian diharapkan untuk mengerjakan poin yang bisa dulu, jangan nge-stuck di satu poin. Nah, Juga sekarang sorry eh buat Anggara Budianto megang host ya. Boleh ke main room dulu bentar ya. Sorry ya Ju, sorry Ju. parah sih, Cuk. Oke, gue Keambil lanjut ya. Ya udah, gue lanjut ya. Eh, jadi sekarang kita lanjut aja ke nomor satu. Rancanglah suatu filter FIR dengan respon frekuensi yang diinginkan sebagai berikut. Eh, di mana nilai respon frekuensinya itu ada tiga ya. Ada yang pertama itu ketika nilai imajiner dia bernilai lebih dari sama dengan minus pi dan kurang dari minus 0,4 pi. Kemudian ketika dia nol, dia nilainya minus 0,4 pi. Sorry, omeganya lebih dari sama dengan minus 0,4 pi dan kurang dari sama dengan 0,4 pi. Dan untuk bilangan imajiner yang kedua, itu nilai omeganya lebih dari 0,4 pi dan kurang dari sama dengan pi. Kemudian di sini ada metode window menggunakan Hamming dengan persamaannya sebagai berikut ya. 0,54 minus 0,46 cos 2 pi n dibagi n min 1. Ini juga persamaan umum ya. Untuk n lebih dari sama dengan nol dan kurang dari sama dengan n min 1. Di sini n itu adalah apa? N itu adalah jumlah koefisien filter, Recording in progress. dan m itu adalah untuk order filternya ya. Di sini kita fokus ke gambar respon magnitude untuk HED omega yang diinginkan. Biasanya untuk poin A minta respon magnitude ya. Untuk tipsnya gampang. Sebentar, ini cara ngilangin kontrol di atas bisa apa ya? Oh, ini. Oke, jadi untuk yang pertama kita nentuin respon magnitude eh, sumbu kartesian ya. Kita bikin kayak gini. Terus kita tentukan nilai paling kecilnya itu kan di sini minus pi dan pi untuk nilai terbesar ya. Bisa kita tulis untuk yang paling kecil di paling kiri dan yang paling besar di paling kanan. Kemudian di sini ada nol, bisa kita tulis sumbu nol di sini, dan minus 0,4 pi diikuti dengan 0,4 pi. Nah, yang ditulis, yang dibikin untuk respon magnitudenya, yang bagian yang bagian ini, dua ini, itu adalah yang memiliki bilangan imajiner sini. Nah, makanya yang digambar tuh cuma ini doang, yang bagian tengah ini enggak kena gitu. Itu untuk tipsnya. Jadi kurang lebih gambar respon magnitudenya kayak gini, dan untuk nomor A selesai. Harusnya ini nggak nyampe 1 menit ya, untuk menghemat waktu. Terus kita lanjut ke poin B. Hitung jumlah koefisien filter dan order filter yang bakal kita rancang. Untuk N itu ada dua cara. Yang pertama cara cepat untuk cari N. Di sini aku rekomendasiin kalian pakai yang ini. Karena kalau pakai yang ini rumusnya agak panjang karena turunannya banyak. Jadi cara cepatnya itu N sama dengan 2 alfa plus 1. Nah, alfanya itu didapat dari persamaan ini, si pangkat imajinernya. Kan pangkat imajinernya 4 ya di sini. J4. Nah, ini J4. Maka dari itu nilai alfanya 4. Kemudian kita masukin ke rumus. Jadi 2 kali 4 tambah 1 alias 8 tambah 1. Kita dapat jumlah koefisiennya 9. Nah, kalau di sini turunannya
agak rumit. Jadi mungkin gue bakal bahas di langsung aja ke bagian yang ini ya. Hasilnya pasti sama. Jadi ini kita bagi ya, minus bagi minus, omega bagi omega. Alhasil minus dan omeganya hilang di bagian sini. Terus eh, pindah ruas jadi kayak gini, n sama dengan 9. Sampai sini kita dapat nilai n-nya sama dengan 9. Terus kemudian untuk order filter diminta kan. Nah, order filter itu adalah rumusnya M sama dengan N dikurang satu. N-nya kan 9 dikurang satu berarti order filternya 8. Untuk poin B, aku rasa bisa ya, kurang lebih 5 menit ya untuk pakai cara cepat tapi. Jadi kita dapat nilai N sama nilai M. Nah, terus untuk yang C, kita diminta nilai koefisien filter atau HDN. Nah, ini nih yang penting nih. Bagian ini persamaan ini jangan jangan dilupain nih. Persamaan ini. Yang seperti di atas ini jangan dilupain. Karena kan nilai N-nya kita udah tahu ya. Jadi nanti ini hasilnya N-1, 9-1, 8. Nah, jadi seperti ini. Nah, pokoknya jadi N-1 ya, jadi 8. Terus untuk rumus HD itu rumus hafalan ya. Ini BTW kalian boleh open notes nggak untuk ujian PSWD? Gua harap bisa open notes ya dosennya, semoga baik dosennya. Semoga baik hati. Jadi bisa kalian tulis nih rumus untuk HD-nya. HD ke N. eh, sin pi N min alpha dikurang sin omega C N min alpha dibagi pi N min alpha. Nah, alfanya kan tadi di sini 4 ya, sesuai persamaan, persamaan imajiner. Langsung aja dimasukin nilai alfanya. Sin pi N min 4 dikurang sin 0,4 pi N min 4 dan dibagi pi N min 4 untuk N-nya 0 sampai dengan 8. Terus kalian cari satu-satu di sini. Ketika N-nya 0, berarti nanti kalian ganti ininya jadi 0. Nilai N-nya 0, nilai N-nya 0, nilai N ini jadi 0. Pokoknya sesuaiin aja nilai N ini, N ini, N ini, N ini, sama N ini. Itu harus sesuai. Jadi N-nya sampai 8 ya, karena di sini 0 sampai dengan 8. Terus kalau seandainya ini satu, ini tinggal ganti satu, ini ganti satu, ini ganti satu. Ketika dua, ini ganti dua, ganti dua, ganti dua, tiga, ganti tiga, ganti tiga, dan empat. Nah, ketika empat, pengurangan ini, dia jadi nol. Ini juga jadi nol. Si nol kan nol. Nol kurang nol, nol. I dikali nol, nol. Berarti kalkulasinya jadi nol per nol. Atau tak terdefinisi ya. Nggak bisa dihitung. Maka dari itu kita mengenal rumus L-Hospital atau L-Hospital. Nah, rumus L-Hospital tuh kita pakai yang ini. Di cos pi 4 min 4, 0,4 pi cos 0,4 pi min 4 per pi. Nah, 4 ini didapat dari mana? 4 ini didapat dari alfanya. Kedua 4 ini. Jadi, ini sama ini didapat dari alfa, ini sama ini didapat dari alfa juga. Dan 0,4-nya itu didapat dari eh, yang di atas, yang di sini. Nih, 0,4-nya. Dari batas-batas itu. Jadi, paling nggak tiap poin tuh berkesinambungan. Sampailah kita di sini, kemudian untuk ketika N-nya 4, dia nilainya 0,6. Nah, ketika dia 5, kita nggak perlu lagi nih pakai L-Hospital. Karena tidak kalkulasinya tuh tidak 0 per 0.
Jadi langsung aja minus 0,3027 untuk N-nya 6 minus 0,935 sampai dengan N-nya 8 nilainya 0,0757. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak sebelum dilanjut? Oke, gua anggap nggak ada ya. Kita lanjut dulu ke poin D. Hitung nilai window. Window-nya kan tadi pakai Hamming ya. Iya, pakai Hamming dengan rumus sedemikian. Nah, ini tinggal kalian masukin aja angkanya. Di sini kan rumus awalnya ini ya, 0,54 minus 0,46 cos 2pn dibagi n min 1. N min satunya kan jadinya 8. Jadi kita pakai rumus yang keduanya ini. Yang ini. Nah, yang ini sama nih. Rumus yang ini sama. Kita masukin nilai n-nya 0 sampai 8. Kita masukin di nilai n-nya yang ini. Nilai n ini. Nih, kita masukin. Nilai n ini kita masukin. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Ketika dia 0, dia 0,08. Ketika dia 4, dia WN-nya 1. Sampai dengan ketika N-nya 8, dia nilainya 0,08. Dan ini eh, kalau bisa pakai kalkulator ya. Terus untuk tabel tabel windowing-nya udah, kita lanjut ke poin E. Poin E itu kita mencari HN. Rumus HN itu ini HD dikali HDN dikali WN. HDN itu yang ini nih HDN dikali WN yang ini. Jadi pas dia H0 berarti HD0 dikali W0. Ini hasilnya 0,0061. Terus untuk ketika H1, sorry HD ya, ketika H1 berarti HD1 dikali hasil dari HD W1. Sorry, dikali hasil dari W1. Nah, ini adalah hasilnya. Dan seterusnya sampai 8 kali. Karena yaitu tadi N-1, 9 kurang 1. Jadi 8 kali. Kalian tulis ininya, angkanya di dalam persamaan. Persamaan respon impuls. Kan ketika dia 0, dia tidak mengalami pergeseran. Jadi bisa kita tulis do N. Seperti di praktikum PSWD ya. Bisa kita tulis do N. Ketika dia 1, dia berarti do N min 1. Sampai dengan 8, berarti do N min 8. Karena ya ada 8 pergeserannya. Oke, gua rasa seperti itu ya untuk poin E. Kita lanjut ke apakah filter tersebut stabil dan kausal. Untuk stabil itu kita lihat nih jumlahnya. Jumlah daripada HN. HN ini kalian jumlahin, nanti hasilnya eh, segini ya, 1,2636. Ini kan sigma. Sigma berarti artinya penjumlahan. Penjumlahan dari semua HN. Dari HN0 sampai HN8 itu hasilnya 1,636 dan syarat kestabilan itu dia nilai sigma HN itu kurang dari A hingga. Berarti filter itu bisa dikatakan stabil. Nah, di sini menurut gua ya, ini tuh pasti selalu stabil. Kenapa? Karena ini pasti ada nilainya nih. Pasti ada angkanya. Gak mungkin gak ada angkanya. Kalau seandainya eh, ada yang tak terdefinisi, udah ditangkal duluan sama rumus L-Hopital untuk HDN-nya. Jadi ini kurang lebih jawabannya selalu filter stabil. Nah, untuk yang ini yang kausal atau non kausal, di sini ada kekeliruan. Nah, untuk kausal yang diperhatikan adalah nilai HN yang nol, yang ini, HN yang nol. Untuk yang kausal, bisa nggak sih betul? Nggak bisa deh. Nah, H0. H0 itu nilainya 0,0061.
Nah, filter kausal itu terjadi ketika nilai n-nya itu kurang dari nol. Berarti harus minus ya, atau pas di nol. Ini juga harusnya ada sama dengannya sih. Sorry, gue koreksi dulu. Di sini harusnya ada sama dengan. Nah, jadi gue ulangi ya, untuk filter kausal itu terpenuhi ketika nilai H0, HN0 itu kurang dari nol. Nah, di sini ini tidak memenuhi ya, karena dia lebih dari nol. Nilainya 0,0061. Maka dari itu, dia filter non kausal. Sini kita coret aja. Set, set, ganti filter non kausal. Oke, itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya sampai poin F. Jadi gua anggap nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke poin G. Menurut Anda, sistem ini berfungsi sebagai filter apa? Di sini gue keliru ya untuk jawabannya. Tapi kalau nggak salah emang jawabannya high pass filter. Dilihat dari mana dah? Dilihat dari ininya, gambar respon magnitude-nya. Mungkin kalau gue salah bisa dikoreksi ya, atau mungkin bisa dibahas di Rabu minggu depan pas klinik belajar pertemuan terakhir. Jadi kalau HPF itu gambarnya kayak gini untuk respon magnitude-nya. Jadi jawabannya HPF. Terus berapa rentang frekuensi dalam kawasan kontinu, atau bisa dibilang omega P ya, kawasan kontinu. Nah, Recording stopped. rumus omega P itu adalah 2πf. Nah, F-nya kan tadi di awal udah di-declare ya, sebesar 10 kHz Recording in progress. atau 10.000 Hz. Jadi langsung aja nih, rumusnya kita masukin 2pi dikali F. 2pi dikali 10 kilorad per second. Nah, rentang frekuensinya itu tadi tinggal dimasukin angkanya. Eh, di sini pakai yang ini ya, yang ada imajiner. Di sini kita pakai yang 0,4 sama yang ini, yang lebih dari sama dengan omega. Yang omeganya lebih dari 0,4 dan kurang dari sama dengan pi. Terus kita masukin aja nilainya. Ini 0,4 kali. Ini harusnya 10.000 ya. Ya, ini harusnya 10.000. Ada kekeliruan. Terus hasilnya jadi, koreksi dulu. Ini harusnya 10.000. Nah, berarti 0,4 kali 10.000 itu 2.500. Ya, 2.500. Nah, berarti ini jawabannya harusnya 2.500. Bisa. Nah, ke bawahnya juga ya harusnya ada perubahan ya.
Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanya nggak sampai poin H? Nggak ada ya. Lanjut ke Izin poin I. bertanya nih. Oh ya, silakan. Yang 2.500 itu dari mana? Yen. 2.500 tuh 0,4 kali 10.000. Oh, bukan jadi 4.000, Bang. Coba ya kalkulator. 0,4. Wah, ini matematika gue. Oh iya, jadi 4.000. Betul ya. Harusnya 4.000. 4.000. Oke, thank you ya. Oke, Bang. Udah Masih juga. ngingetin. Oke, lanjut ya ke poin I. Realisasikan struktur filter FIR. Untuk respon impulsnya, tadi kan yang ini ya, yang di sini. Yang pergeseran 0 sampai pergeseran 8. Atau delay 0 sampai delay 8. Jadi tinggal kalian tulis aja sesuai dengan besarannya. Ketika dia memiliki delay 0, dia nilainya 0,0061. Kemudian dioperasikan dalam adder, jadi outputan YN. Untuk delaynya 1, dia nilainya berapa nih? 0,0134 ya. Terus ketika dia delaynya 2, dia nilainya minus 0,505. Ketika dia nilainya 3, ini lebih baik ditulis ya, delay 3, delay 4, sampai delay 8. Karena menghindari apa ya, dosen tuh terlalu teliti. Jadi lebih baik ditulis sampai dengan delay ke-8. Jangan di titik-titik kayak gini. Oke. Terus kita ini ya, eh, langsung aja digambar dan udah selesai nih, nggak ada lagi di bawah. Ada nomor 2. Tapi nanti dulu kita bahas ke nomor 1 yang lain. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita pindah nomor ke nomor 1 yang lainnya. Ini 2018. Harusnya soalnya mirip-mirip kayak gini. Di sini itu eh, sama ya, ada 3 batasan. Cuma bedanya dia yang tengah ini nilainya imajiner. Ada pangkat imajiner. Untuk itu pakai window handling dengan persamaannya kayak gini. Terus frekuensi samplingnya atau frekuensi cupliknya 20 kHz. Nah, di sini sama ya, untuk yang A, gambarkan respon magnitud HEJ omega yang diinginkan. Seperti yang gue bilang tadi, kita perhatikan yang ada pangkat imajinernya aja. Jadi gambarnya tuh kayak gini. Gue ulangi, jadi tolong perhatikan yang ada pangkat imajinernya. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Terus yang B, hitung jumlah N sama M ya. M itu jumlah koefisien sama order filternya M. Rumusnya pakai yang rumus baku ya kita. Yang tadi mirip sama yang ini. Ini yang ini, rumus baku. Maka didapat nilai koefisiennya itu 7. Dan untuk order filter itu adalah M-1. Berarti 7 kurang 1, hasilnya 6. Kemudian hitung HDN. HDN itu tadi rumusnya udah ada ya di sini. Ini rumus hafalannya. Yang ini kalian hafalin. Nanti M-nya itu dimasukin ke sini. Jangan lupa N-nya dimasukin ke sini dari 0 sampai 6 ya. Karena dia M-1. 7 kurang 1 jadi 6. Kalau tadi kan 8, 0 sampai 8. Kalau ini 0 sampai 6. Yang dihafalin rumus ininya aja. Yang ini ya.
Nah, yang diapalin rumus yang ininya aja. Masih ada penyederhanaannya deh, sorry. Nah, yang dipakai yang ini nih. Nah, bisa dipindahin. Sorry, 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 sorry. Yang dipakai rumus yang finalnya aja nih. Inilah. Nah, yang diapalin tuh yang ininya aja. Untuk N lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 6. Jadi, kayak tadi ya, nilainya yang dihitung 0 sampai 6-nya aja. Nah, untuk perhitungannya harusnya simetris ya, kayak yang ini. Jadi nilai 0 sama yang 8 sama, yang 1 sama yang 7 sama, yang 2 sama yang 6 sama, yang 3 sama yang 5 sama. Kayak gini ya, 0 sama 6 sama, 1 sama 5-nya sama, 2 sama 4-nya sama. Nah, di sini yang 3. 3 itu kan rumus awalnya jadi 0 per 0 ya, tak terhingga atau tak terdefinisi. Jadi kita pakai rumus L'Hopital. Langsung aja eh, dihitung, dimasukin nilai N. Sesuai ini 3. Jadi 0,3 juga didapat dari sini ya, dari atas ini. 0,3, 0,3, 3, 3. Hasilnya 0,3. Nah, terus kita pakai window eh, Henning ya tadi ya. Window. Nah ini, Henning dengan rumusnya ini 0,5 minus 0,5 cos 2πn dibagi n min 1. Tadi untuk mana? Di sini. Nah, ini n-nya tinggal ganti aja di sini. Sampai dari 0 sampai 6. Berikut ya untuk jawabannya. Ketika dia 0, dia nilai 0. 0,00 dan 6 dia nilai 0. Pas dia 1 dan 5 nilai 0,25. Terus 2 dan 4 nilai 0,75. Dan ketika dia 3 dia nilainya 1. Terus sama juga nih yang C. Untuk nyari HN-nya, rumusnya itu HDN dikali dengan omega N atau WN. Jangan omega deh, WN bilangnya. HDN dikali WN. Dengan range 0 sampai 6. Ini masih sama, kayak gitu ya. Nah, bedanya nanti di apa namanya? Di sini di kausalnya. Karena dia kan HN-nya 0 ya. Ini harusnya sama dengan ya. Sini. Karena dia sama dengan 0. Aduh, gede banget. Udah bisa dihapus guys. Nah, ketika ini ya, dia harusnya sama dengan 0. Ini harusnya kurang dari sama dengan 0, berarti dia filternya kausal karena dia nilai HN-nya 0. Terus ditulis aja langsung ke persamaannya. Nah, karena dia ketika 0 dia nggak ada nilainya, berarti kita langsung pakai N-1. Ya, langsung pakai N-1 sampai dengan N-5. Karena pas do N-nya aja dia nggak ada nilainya. Jadi kita langsung pakai yang N-1. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5. Terus, menurut Anda sistem ini bisa sebagai apa? Nah, itu tadi, ini LPF. Kalau sepengetahuan aku, ya itu gambarnya kayak gini. Mungkin kalau keliru bisa ditanya aja, bisa kita bahas ya di next
klinik belajar hari Rabu. Kalau gitu lanjut ke tadinya mana ya? Ini ya. Nah ini juga sama, tinggal masukin angkanya, terus lanjut ke yang I. Nah ini untuk struktur filter FIR. Di sini kan eh, HN, HN 0,038 2 min 1. Nah ini adalah artinya delay 1 sampai delay 5. Nanti kalian seandainya mau gambar garisnya kayak gini, ini langsung sini juga boleh ya. Tapi di sini nggak ada angkanya, itu doang. Nah ini yang benar ditulis sampai pergeseran kelima. Nah ini ada poin terakhir, poin J. Hitunglah HK dengan TFD 16 titik untuk K 0123. Nah di sini kan 0 sampai 15 itu ada 16 titik ya. Terus kalian langsung aja ke rumus. Di sini yang jadi pembeda 16-nya. Tinggal masukin, 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 masukin. Terus tinggal dikalkulasi. Ini. Nah, nanti hasil akhirnya kayak gini. K-nya kan yang diminta 0123 ya. Nah ini, nanti K-nya diubah aja. Ketika 0 dia nilainya segini, ketika 1 0,2718 minus imajiner 0,65262 dan seterusnya. Terus untuk gambarnya di sini gua minim info ya, jadi belum bisa gue jelasin, mungkin bisa dibahas juga di klinik belajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, gue lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, kurang lebih soalnya kayak gini. Eh, Pastiin kalian nulis diketahuinya dulu ya, soalnya angkanya banyak di sini. Ada 1.200, ada 4.000, ada redamannya juga ada 2, di sini ada 20 sama 3, ada samplingnya 8.000. Jadi kalian tulis dulu, kurang lebih kayak gini. Nah, untuk gambarnya, kalian tentuin omega P-nya dulu. Di mana nih rumus omega P itu 2pi Fp per Fs. Nah, 2pi dikali 1.200 per frekuensi sampling yang 8.000 ini. P-nya kan 1.200 ya. Yang ini. Terus dia jawabannya 0,925. 9425 rad per sampel. Nah, di sini kita pakai yang frekuensi yang ini, yang 200 Hz, yang Fs yang satunya lagi. Ini biar nggak bingung, harusnya F1, F2 sih, baru yang ini Fs harusnya. Tapi nggak apa-apa. Untuk rumus omega S masih sama, di 2pi dikali Fs per Fs. Nah, ini keliru di sini. 200 per 8.000. Atau yang ini bisa kalian ganti Fc, frekuensi cuplik. Kan cuplik sama sampling sama aja. Dan nilainya 0,05 pirat per sampel. Nah, ini pi-nya kalian buka 3,14 ya. Jadi langsung dikali aja. 0,3 kali 3,14. Dapat segini yang ini 0,05 dikali 3,14. Jadi segini. Nah, kan diminta gambar. Nah, kita gambar nih. Karena dia redaman, selalu nilainya minus ya. Redamannya kan ada dua. Yang pertama dia 3 dB, desibel, dan yang kedua 20 desibel. Bisa kalian tulis dalam kartesian kayak gini gambarnya. 20 log H EJ omega untuk sumbu Y-nya, dan untuk sumbu X-nya itu si rad per sampel, si omeganya.
Yang ke atas itu ketika dia minus 20 dB, dia nilainya 0,5. Dan ketika dia di redaman 3 dB, dia kecepatannya itu 0,3. Jadi untuk gambarnya kayak gini. Terus kita lanjut ke poin B nih. Tentukan nilai frekuensi analog omega akibat transformasi bilinear. Nah, transformasi bilinear itu punya rumus awalnya kayak gini, yang di kotak merah, terus diturunin jadi omega sama dengan 2fs tangen omega per 2. Nah, omega P itu nilainya pakai yang P nih, yang ini. Nah, 0,9425. Tinggal dimasukin per 2. Tinggal kalian hitung tangan dari 0,9425 terus dikali 2fs. Begitu juga yang omega S. Kita pakai hasil dari omega S-nya 0,1571 terus dibagi 2. Nah, tangannya itu kurang lebih angkanya di 0,0787. Tangan dari pembagian ini. Nah, terus kita diminta gambar lagi nih, gambar respon magnitude setelah mengalami transformasi bilinear. Masih sama, di sini ketika dia 20, kita pakai yang S ya, yang omega S. Dia nilainya 2fs dikali 0,0787. Dan eh, ketika dia di redaman 3 dB, dia nilainya 2fs dikali 0,5095. Nah, fs ini sebenarnya bisa kalian buka nih pakai frekuensi cuplik yang 8000. Cuma demi meminimalisir angka yang keliru, mending gak usah dibuka ya. Tapi terserah kalian, referensi ini diselesain juga boleh, kalkulasi dari ini sama ini. Nanti tinggal ditaruh di sini, di bawah sini. Terus kita ke LPF ternormalisasi. Nah, untuk LPF ternormalisasi itu gambarnya eh, dari yang awal nih, yang ini, yang setelah bilinear, itu diubah nih ke ini, ke yang kiri, ke log G J omega, dari H jadi ke G. Tuh. Ini udah pasti sih bentuknya kayak gini, udah pasti. Recording stopped. Terus didapat nih nilai Recording in progress. omega C-nya. Rumus omega C itu adalah omega P dibagi omega S. Kurang lebih hasilnya 6,474. Nah, nanti 6,474-nya bisa kalian taruh di sini, di omega C. Kemudian kita nyari order nih, order LPF ternormalisasi. Dengan rumus, kan order itu N ya. Ya, kita anggap N lah. Log 10 dikurang RP per 10 minus 1 dibagi 10 minus RS per 10 dikurang 1 dibagi 2 log 1 omega 1 dibagi omega C. Sat, set, sat, set, sat, set. Kita dapat nilainya 1,23. Tapi di sini kita buletin ke atas. Jadi 2. Jadi N itu sama. Kenapa ya? Biasanya seperti itu. Dianjurkan dibuletin ke atas. Misalnya kalian nanti ngitung hasilnya 2,1. Itu kalian buletin ke atas. Jadi 3. Misalnya kalian ngitung nilainya 3,5. Kalian buletin juga ke atas jadi 4. Jadi berapapun komanya kalian buletin ke atas. Kenapa? Karena eh, nilai koma tuh nggak bisa dihitung dalam tabel. Nah, di sini kita pakai tabel Butterworth untuk N sama dengan 2. Nanti kalian bisa googling ya. Untuk Butterworth N sama dengan 2, nilai HS-nya itu 1 per S kuadrat ditambah 1,4142 S ditambah 1. Ini tuh udah mutlak ada di tabel. Udah hafalan. Kalau N-nya 3 nanti angkanya beda lagi. Kalau N-nya 4 juga nanti angkanya beda lagi. Kita lanjut ke poin E. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanya nggak? Oke, gue lanjut ya. Kalau nggak ada yang nanya. Ke poin E.
tentukan HS filter analog yang ekuivalen dengan filter digital. Disclaimer lagi di sini, aku nggak tahu kenapa di sini pakai HPF. Jadi kita ikutin dulu aja. Mungkin nanti bisa jadi pembahasan di klinik belajar minggu depan. HPF itu rumus S-nya itu adalah omega P per S. Kalau yang LPF kebalikannya, S per omega P. Nah, dapat nih nilainya yang 2Fs 0,5095 per S. Nah, di sini kita bakal nemuin persamaan baru. Jadi 1 per omega P per S kuadrat ditambah 1,414 omega P per S ditambah 1. Nah, ini didapat dari persamaan ini, tabel Butterworth ketika N-nya 2. Jadi nilai si ini nih, omega P per S bisa kalian langsung masukin aja ke tiap-tiap S yang ada. Ke sini sama yang, nah ini nggak ada loh. Nah, terus ya itu biar eh, S kuadratnya hilang, kalian kali S kuadrat. Jadi di sini S kuadrat yang di bawah bisa S kuadrat tambah 1,414 omega PS ditambah omega P kuadrat. Oke, lanjut ya ke poin F. Tentukan fungsi transfer HZ dari filter digital yang dirancang. Di sini eh, HZ itu sama dengan di mana S-nya itu nilainya 2Fs dikalikan dengan 1 Z. 1 dikurang Z pangkat min 1 dibagi 1 plus Z pangkat min 1. Nah, nilai S-nya itu kalian langsung ganti aja. Jadi ini yang dari persamaan yang di atas tadi nih, yang S kuadrat bla 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 bla. Nah, tiap S-nya itu diganti sama yang ini. Diganti, yang ini diganti, yang ini diganti. Terus dapat lain nih. Kemudian coret-coret, coret-coret. Terus eh, jadilah ini kalkulasinya agak rumit ya. Jadi gua harap kalian teliti sampai dengan ini berarti rumus akhirnya. Rumus akhirnya ini. Lah, bentar. Warna merah aja nih. Nah, yang dipakai ini. Ini untuk poin F. Agak rumit ya untuk poin F. Lanjut ke poin G. Hitung order filter digital yang ada rancang. Tadi kan ordernya 2 ya di sini dari pembulatan. Langsung aja kalau 2, kita bisa langsung tembak. Maka order filter digital 2 karena sama-sama 2. Terus untuk yang H, oh ini poin terakhir. Masih ada deh. Oke, untuk yang H, gambarkan struktur realisasi dari filter tersebut. Nah, di sini ada dua ya, ada dua variabel. Perhatikan, di sini ada variabel Y sama variabel X. Kita fokus ke yang X dulu. Ini persamaan respon impuls ya, yang pergeseran tadi, yang delay-delay. Nah, ketika dia tidak mengalami delay atau N-0, dia nilainya 0,505. Nah, bisa kita tulis di sini. Ketika dia delaynya 1, kita tulis minus 1,010. Nah, di sini. Dan ketika dia delay 2 di X 0,505. Begitu juga yang Y-nya. Yang Y-nya kan dia nggak ada yang N-0, jadi langsung kosongin aja. Terus kita langsung ke yang delay 1 ketika di Y, yaitu nilainya 0,7475. Terus juga ketika delay di Y yang kedua, itu 0,2722. Nah, di sini dapat dari mana? Kenapa nilai X-nya itu 0,505? Jadi dari persamaan ini bisa kita simpulkan yang atas itu adalah X dan yang bawah itu Y. Jadi ini X per Y ya. X per Y.
Yang atas X, yang bawah Y. 0,505 dikali 1 kan 0,505. Dan dia tidak ada Z-nya ya. Berarti dia Z pangkat 0. Berarti dia tidak mengalami pergeseran. Terus dia 0,505 dikali min 2. Itu hasilnya kurang lebih minus 0, sorry. Hasilnya itu 1,01 minus. Karena dia delay-nya 1 di sini, berarti kita tulis di N-1. Sama juga ini 0,505 dikali Z min 2. Jawabannya 0,505 dan delay-nya 2 kali. Untuk yang Y langsung aja. Ini kan 1, dia nggak ada delay. Berarti 1 kali 0. Nggak ada dia 0 di sini. Terus yang kedua, yaitu 0,7475 Z min 1, berarti dia delay sekali. Berarti langsung tulis aja di sini. Dan yang keduanya juga 0,2722 Z min 2, dia delay 2. Berarti dia di bawahnya delay 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, aku tunggu ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada ya. Gue lanjut ke poin nomor 3. eh, Kayaknya nggak bakal keluar ya nomor 3. Kita langsung aja ke yang satunya lagi. Sini. Soal nomor 2. Mungkin nomor 3 bisa dibahas di teknik belajar juga ya. Karena eh, disclaimer juga, gue masih belum paham banget untuk nomor 3. Jadi kita pindah lagi aja ke nomor 2 yang satunya. Masih serupa di sini. Merancang filter IR. Nah, di sini juga tips pertamanya jangan lupa tulis diketahui. Karena di sini angkanya ada banyak. Terus yang A, seperti biasa diminta gambar respon magnitude. Nah ini sebenarnya nggak perlu ya. Yang konverter AD, kemudian direspon impulskan jadi konverter DA. Itu nggak perlu. Kita langsung aja ke ininya, ke rumus omega P. Omega P kan tadi rumusnya 2pi dikali Fp per frekuensi sampling. Frekuensi samplingnya kan di sini 6.000, 6 kHz. 6.000 ya, 6 kHz. Jadi hasilnya 0,1 pi. Terus pi-nya kalian buka aja. Jadi 0,3142. Yang WS juga 2pi dikali eh, frekuensi yang kedua atau Fs dibagi dengan frekuensi samplingnya. Jadi 0,5 pi sama dengan 1,5708 per sampling. Kalian gambar di sini langsung. Nah, ketika dia di redaman min 3, nah kan di sini min 3 ya. Min 3 sama 20. Nah, sama nih gambarnya sama yang tadi, angkanya sama. Ketika dia redamannya di 3, dia nilainya 0,1 pi atau kalian tulis 0,3142 juga bisa. Dan ketika dia di 20, di redaman 20, dia nilainya 0,5 atau 1,5708. Terus lanjut ke transformasi di linear. Langsung ke rumus ini ya. Omega sama dengan 2F tangen omega per 2. Omeganya tergantung omega P atau omega S. Nah, untuk yang P, kita langsung aja tangen dari omega P-nya kan tadi 0,3142 dibagi 2. Hasilnya di sini 0,1584. Terus yang omega S-nya juga sama. Ini sama-sama omega ya dibacanya. Ini omega, ini omega. Hasilnya jadi tangan 1. Terus kita diminta lagi gambarin setelah transformasi bilinear. Sama, cuma angkanya aja beda di sini. Ini juga bisa kalian buka Fs-nya di 6.000 ya. Tapi itu terserah kalian. Jadi ketika dia nilainya pada redaman min 3,
dia nilainya 0,1584 dan ketika jadi 20 dia nilainya 2 dikali Fs dikali 1. Terus lanjut lagi ke ini LPF ternormalisasi. Di sini itu eh, dari sini yang kanan dijadiin kiri dengan rumus omega C-nya itu yang sama kayak yang awal tadi, yang nomor 2 yang pertama. Itu omega S dibagi omega P. Maka kita dapat angkanya 6,313. Nah, di sini bisa kalian langsung masukin ke omega C-nya. Terus untuk order LPF-nya, ini rumus utamanya menjadi minus 1,998 dikurang minus 1,6005. Ini hasilnya 1 koma ya. Seperti yang gue bilang tadi, karena dia 1 koma, dia dibulatin jadi 2. Dibulatin ke atas. Dibulatkan ke atas sehingga didapat nilai HS-nya itu 1 per S kuadrat tambah 1,414 S plus 1. Sesuai dengan eh, tabel Butterworth. Karena N-nya sama dengan 2. Terus, nah ini untuk poin E, gue agak keliru kenapa dia pakai low pass filter, tapi ya rumusnya dibalik aja. Kalau tadi high pass itu pakai omega P per S, kalau low pass S per omega P dibalik. Nah, nilai S-nya itu kayak tadi, S yang di atas ini nih, diganti sama si S per omega P. Jadi nilai yang S yang ada di penyebut itu diganti semua. Jadi kayak gini. Nah, kalau diganti, nanti hasil akhirnya itu kurang lebih kayak gini ya, dimasukin 1901 kuadrat itu kurang lebih 361 3801 S kuadrat ditambah 2688 S tambah 361 3801. Nah, di sini ada filter digital ya, fungsi transfer Hz. Di sama nih yang HS tadi, sama kayak yang pertama tadi, di mana S-nya itu diganti sama yang ini, bilangan ini diganti. Jadi semua yang ada variabel S itu dimasukin angka ini, bilangan ini. Nanti hasil akhirnya kita pakai ini. Sini aku ulangi ya, kalian tolong teliti untuk hitungnya koma-koma ini. Kenapa jadi dulu sih? Hmm. Kalau udah kita ke order, karena tadi ordernya 2, simple, maka order filternya juga 2. Kalau ordernya 3, berarti order filternya 3, dan seterusnya. Terus kita lanjut ke, nah ini, ke bagian poin DFGH, poin H, di mana kita disuruh menggambar struktur realisasi. Hmm. Oke lah, agak rumit ya. Kalau gini kelihatan nggak, teman-teman? Apa kecilan? Kelihatan bang. Pasti kelihatan ya angkanya. Nah, kalian harus teliti nih di sini. Yang pertama, kalian harus misahin mana yang variabel X dan mana yang variabel Y. Variabel X itu adalah yang pembilang yang di atas. Dan variabel Y itu yang penyebut yang di bawah. Nah, yang variabel X nanti ini tinggal kalian kali aja. 0,02499 dikali 1. Z pangkat min 0. Z pangkat min 0. Z pangkat min 0. Karena dia tidak mengalami delay. Z pangkat min 0, segala hal yang dipangkatkan 0 akan bernilai 1. Berarti, tadi kan ini 0,02499 Z pangkat min 0. Z pangkat min 0-nya berubah jadi 1. Berarti 0,02499 dikali 1. Hasilnya 0,02499. Dan delay-nya 0. Dia tidak mengalami pergeseran. Maka bisa kita langsung tulis di atas ini. Begitu juga yang kedua, yang 0,02499 dikali 2. Itu hasilnya 0,04998 dan delay-nya 1 kali. Berarti dia ditulis di bawahnya delay 0. Begitu juga yang ketiga,
sorry, delay keduanya. 0,02499 dikali 1. Jadi 0,02499 dengan delay 2. Begitu juga yang N. Sorry, yang Y. Yang Y, dia nilainya 1. 1 itu apa ya? Nggak punya tuan dia. Nggak ada, nggak ada, nggak ada pangkat Z minornya. Karena dia bukan perkalian. Nggak beda sama yang atas. Dia langsung, berarti dia bisa kita langsung tulis aja 0 di sini. Jadi makanya di sini nggak ada. Di bagian delay nolnya Y, dia nggak punya. Terus ya untuk delay satunya, dia nilainya 1,9424 didapat dari yang ini, Z min 1. Dia nilainya 1,9424. Begitu juga yang delay keduanya. Dia nilainya minus 0,798 didapat dari sini. Nanti kalau seandainya kalian nemu ada yang Z-nya sampai min 3, sampai min 4, ya kalian tinggal nyesuaiin aja di sini. Delaynya tinggal kalian tambahin sesuai dengan pangkat yang paling kecil. Ya, kalau misalnya amit-amit Z-nya sampai min 10, ya kalian tulis delaynya sampai 10 ke bawah. 10 kali, 10 kotak. Oke, terus kita lanjut ke poin I. Poin I itu diminta apa nih? Masukkan sinyal jika persamaannya itu 2 cos 3000 pi. Ini sebenarnya T-nya tinggal kalian ganti sama ini ya. 1/6000. Ini kan rumus aslinya nih. Ini, ini rumus asli. Kemudian T-nya tinggal kalian ganti jadi 1/fs atau 1/frekuensi cuklik. Jadi kayak gini. Terus kita balik ke persamaan yang awal yang di atas. Terus eh, dibentuk dalam respon magnitude ya, dalam kurung siku kaku. Nah ini gue masih kurang paham untuk yang bawah-bawah ini sama gambarnya. Jadi mungkin yang poin I bisa dibahas di klinik belajar untuk pertemuan terakhir di Rabu depan. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanya nggak dari pembahasan soal ini? Atau mungkin aku minta apa ya, ke ke perwakilan departemen ini, kira-kira boleh di-share nggak nih dokumennya? Mungkin dari Yusuf atau dari siapa ya, Rizky ya. Boleh Bang, boleh. Nanti dikirim kok Oke, buat nanti ya. yang ikut di sini sekarang. Oke, seperti itu ya. Ya, ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Ayo, ada yang mau ditanya? Halo, halo. Mungkin sudah cukup sih Bang. Oke, kalau gitu aku ucapin terima kasih buat rekan-rekan responsi PSWD. Aku harap ilmunya bermanfaat. Terus semoga kalian bisa mengerjakan soal PSWD dengan hasil yang memuaskan. Aku balikin ke cara.
Recording stopped.